Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai geometri lanjutan dari kelompok sebelumnya. Nah, sebelumnya perkenalkan kelompok kami ada Melisa Noviani, Salwa Aulia Rahmah, Lois Indriani, dan Vira Firliana. Yuk langsung saja ke pembahasan. Segi empat dan poligon lainnya. Poligon adalah bangunan geometri tertutup dengan setidaknya 3 ruas garis sebagai sisinya. 1. Mengklarifikasi segi empat. Segi empat adalah poligon dengan 4 sisi. Contoh gambar pertama yaitu jajar genjang yang berlawanan sejajar. Contoh yang kedua yaitu persegi panjang jajar genjang dengan 4 sudut siku-siku. Contoh gambar ketiga yaitu persegi yang dengan sisi yang sama panjang. Yang keempat yaitu belah ketupat jajar genjang dengan sisi-sisi yang sama panjang. Yang kelima contoh gambarnya yaitu trapesium, tepatnya 2 sisi sejajar. Kita dapat menggunakan huruf-huruf kapital yang menandai titik sudut suatu segi empat untuk menamainya. Misal, ketika merujuk pada segi empat yang ditunjuk di sebelah kanan dengan titik sudut A, B, C, dan D, kita dapat menggunakan notasi segi empat. A dengan huruf kapital, B huruf kapital, C huruf kapital, dan D dengan huruf kapital. Ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut yang tidak berurutan pada suatu poligon disebut diagonal poligon. Segitiga A, B, C, D yang ditunjukkan di gambar sebelah ini memiliki 2 diagonal yaitu AC dan AD. Gunakan sifat-sifat persegi panjang untuk menemukan besar sudut dan panjang sisi yang tidak diketahui. Ingat bahwa persegi panjang adalah segi empat dengan 4 sudut siku-siku. Persegi panjang mungkin merupakan bentuk geometris yang paling umum dan mudah dikenali. Misalnya sebagian besar pintu dan jendela berbentuk persegi panjang. Sifat-sifat persegi panjang dalam persegi panjang apapun. Yang pertama yaitu keempat sudutnya siku-siku. Yang kedua yaitu sisi yang berhadapan sejajar. Yang ketiga yaitu sisi yang berhadapan memiliki panjang yang sama. Keempat yaitu diagonalnya sama panjang. Yang kelima yaitu diagonalnya berpotongan di titik tengahnya. Contoh soal: carilah setiap ukuran A, M, sudut Y, X, W, B, M, Y, X, C, M, W, Y, D, M, X, Z. Strategi kita akan menggunakan sifat-sifat persegi panjang untuk menemukan besar sudut yang tidak diketahui dan ukuran 2 garis yang tidak diketahui. Pembahasan ditanyakan mengapa segi 4 W, X, Y, Z adalah persegi panjang. A. Pada setiap persegi panjang, keempat sudutnya merupakan sudut siku-siku. Oleh karena itu, sudut Y, X, W merupakan sudut siku-siku dan M sudut Y, X, W yaitu 90 derajat. B. X, Y, dan W, Z merupakan sisi-sisi yang berhadapan pada segi panjang, sehingga keduanya memiliki panjang yang sama karena panjang W, Z adalah 8 inci, maka MYX juga 8 inci. Segi 4 dan poligon lainnya. C. WY dan ZX merupakan diagonal persegi panjang dan keduanya berpotongan di titik tengahnya. Itu berarti titik A merupakan titik tengah WF karena panjang WA adalah 5 inci, MWF adalah 2-5 inci atau 10 inci. D. Diagonal sebuah persegi panjang memiliki panjang yang sama pada bagian C. Kita menemukan bahwa panjang WF adalah 1 inci. Oleh karena itu MXZ juga 10 inci. Kesimpulan, kita telah melihat bahwa jika sebuah segi empat memiliki 4 sudut siku-siku,
maka segi 4 tersebut merupakan persegi panjang. Pernyataan berikut menetapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh jajar genjang agar dapat dipastikan bahwa segi 4 tersebut merupakan persegi panjang. 3. Menemukan ukuran sudut trapesium yang tidak diketahui. Trapesium adalah segi 4 dengan tepat dua sisi sejajar. Untuk membedakan kedua sisi tersebut, kita akan menyebut A sebagai alas atas dan DC sebagai alas bawah. Sudut-sudut pada kedua sisi alas atas disebut sudut alas atas, dan sudut-sudut pada kedua sisi alas bawah disebut sudut alas bawah. Sisi-sisi yang tidak sejajar disebut kaki. Pada gambar di atas kita dapat melihat AD sebagai garis transversal yang memotong garis sejajar AB dan DC. Karena A dan D merupakan sudut dalam pada sisi yang sama pada garis transversal, maka keduanya saling melengkapi. Demikian pula BC adalah garis transversal yang memotong garis sejajar AB dan DC. Karena B dan C merupakan sudut dalam sisi yang sama dari garis transversal, maka keduanya juga saling melengkapi. Pengamatan ini membawa kita pada kesimpulan bahwa selalu ada dua pasang sudut melengkapi pada setiap trapesium. Contoh soal, lihat trapesium KLMN di bawah dengan KLNM, carilah X dan Y. Strategi, kita akan menggunakan sifat sudut interior dua kali untuk menulis dua persamaan yang secara matematis memodelkan situasi. Pembahasan ditanyakan mengapa kita kemudian dapat menyelesaikan persamaan untuk menemukan X dan Y. Solusi 4X dan N adalah sudut-sudut dalam pada sisi yang sama. Dari garis transversal, KN juga memotong ruas-ruas garis sejajar KL dan MN. Demikian pula L dan M adalah sudut-sudut dalam pada sisi yang sama dari garis transversal LM yang memotong ruas-ruas sejajar KL dan NM. Ingat kembali bahwa jika dua garis sejajar dipotong oleh garis transversal, sudut-sudut dalam pada sisi yang sama dari garis transversal tersebut saling melengkapi. Kita dapat menggunakan fakta ini dua kali. Pertama untuk mencari R dan kedua kalinya untuk mencari Y. Pembahasan, M sudut K dan M sudut N sama dengan 180 derajat. Suplementernya yaitu 180 X ditambah 180 derajat sama dengan 180 derajat. Substitusikan X kepada M sudut K dan 80 derajat kepada M sudut N. X sama dengan 98 derajat. Kita kurangi 82 derajat kepada Q-nya. Jadi X adalah 98 derajat. M sudut L ditambah M sudut M sama dengan 180 derajat. Sudut-sudut lengkapnya yaitu bernilai 180 derajat. 121 derajat ditambah Y sama dengan 180 derajat. Kita substitusikan 121 derajat kepada M sudut L dan Y ke M sudut M. Y sama dengan 59 derajat. Kita kurangi Y 121 derajat kepada kedua sisinya. Jadi Y adalah 59 derajat. Jika sisi-sisi yang tidak sejajar dari sebuah trapesium memiliki panjang yang sama, maka trapesium tersebut disebut trapesium sama kaki. Gambar di sebelah kanan menunjukkan trapesium sama kaki DEGF dengan DGEF. Gunakan rumus untuk jumlah ukuran sudut suatu poligon. Bentuk persegi
2 dikali 180 derajat sama dengan 360 adalah contoh A. Segi 5 y 3 dikali 180 derajat sama dengan 540 derajat, contoh B. Dan segi 6, 4 dikali 180 derajat sama dengan 720 derajat, yaitu contoh C. Contoh soal, temukan jumlah ukuran sudut poligon berisi 13. Strategi, kita akan mengganti 13 untuk N dalam rumus S sama dengan N dikurangi 2 dikali 180 derajat dan mengevaluasi sisi kanan. Ditanyakan mengapa variabel S dinyatakan jumlah rata-rata sudut poligon yang tidak diketahui. Pembahasan, S sama dengan N dikurangi 2 dikali 180 derajat. Ini adalah rumus untuk penjumlahan besar sudut suatu poligon. S sama dengan 13 dikurangi 2 dikali 180 derajat. Ganti 13 untuk N sama dengan 11 dikali 180 derajat. Kita kurangi dalam tanda kurung S sama dengan 1980 derajat. Itu adalah hasil dari perkalian 11 dikali 180 derajat. Jumlah sudut suatu poligon bersisi 13 yaitu 1980. Nah teman-teman, dari pembahasan tadi apakah kalian paham? Jika sudah paham, yuk kita langsung ke tes pemahaman. Ada berapa sifat persegi panjang yang sudah dijelaskan tadi? Jawab di kolom komentar ya. Selanjutnya pembahasan mengenai keliling dan luas poligon. Yang pertama, temukan keliling suatu poligon. Keliling persegi. Jika sebuah persegi mempunyai panjang sisi A, maka keliling persegi tersebut ditentukan oleh persamaan. Rumusnya adalah P sama dengan 4S. Contoh soal, carilah keliling persegi yang panjang sisinya 7,5 meter. Untuk penyelesaiannya kita langsung saja substitusikan rumus P sama dengan 4S tadi, S-nya diganti dengan 7,5 sehingga menghasilkan 30. Jadi keliling persegi tersebut adalah 30 meter. Selanjutnya keliling persegi panjang. Jika sebuah persegi panjang memiliki panjang dan lebar W, maka keliling P diberikan oleh rumus P sama dengan 2L plus 2W. Nah, perhatian ya, saat mencari keliling poligon, panjang sisinya itu harus dinyatakan dalam satuan yang sama. Tidak boleh meter dengan sentimeter atau yang lainnya. Jika seperti itu, maka kita harus ubah dulu ke dalam satuan yang sama. Untuk contoh soalnya, temukan keliling persegi panjang ditunjukkan pada gambar ke dalam inci. Nah, strategi kita untuk menyelesaikan soal yang tadi adalah kita akan menyatakan lebar persegi panjang dalam inci dan kemudian menggunakan rumus P sama dengan 2L plus 2W untuk mencari keliling gambar tersebut. Solusinya, karena satu kaki 12 inci, kita dapat mengubah B3 kaki menjadi inci dengan mengalihkan 3 kaki dengan faktor konversi satuan 12 in per 1 foot. Nah, pertama kita mencari lebar persegi terlebih dahulu. Kita operasikan seperti yang ada di PPT dan kita mendapatkan lebar persegi panjangnya adalah 36 inci. Nah, sekarang kita dapat mengganti 8 untuk L panjang dan 36 untuk W lebar dalam rumus keliling persegi panjang. Selanjutnya kita bisa langsung substitusikan dari rumus keliling persegi panjang tersebut. P sama dengan 2L plus 2W. Nah, kita masukkan 8 dan juga 36 sehingga menghasilkan 88. Jadi keliling persegi panjang tersebut adalah 88 inci. Yang kedua adalah temukan luas poligon. Luas satu poligon adalah ukuran jumlah permukaan yang dilingkupinya
Luas diukur dalam satuan persegi seperti inci persegi atau sentimeter persegi seperti yang ditunjukkan pada gambar yang tertera. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seiring menggunakan area, misalnya untuk melapisi ruangan dengan karpet, kami membeli meter persegi. Satu kaleng cat akan menutupi sejumlah kaki persegi tertentu. Untuk mengukur luas daratan, kita sering menggunakan mil persegi. Kami membeli atap rumah per persegi, satu persegi sama dengan 100 kaki persegi. Nah, perlu diperhatikan jangan sampai tertukar antara konsep keliling dan luas. Keliling adalah jarak di sekitar poligon, keliling diukur dalam satuan linear seperti sentimeter, kaki, atau mil. Luas adalah ukuran permukaan yang tertutup dalam poligon. Luas diukur dalam satuan persegi seperti sentimeter persegi, kaki persegi, atau mil persegi. Dalam praktik, kita tidak menemukan luas poligon dengan menghitung persegi. Sebaliknya, kita menggunakan rumus untuk menemukan luas bangun geometri seperti yang sudah dicantumkan di video gambarnya. Langsung saja ke contoh soalnya. Tentukan luas persegi yang ditunjukkan pada gambar yang ada di sebelah kanan. Pembahasannya, kita akan mengganti 15 untuk S dalam rumus A sama dengan S kuadrat dengan mengevaluasi sisi kanan. A sama dengan S kuadrat, maka A sama dengan 15 kuadrat, sehingga A adalah 225 hasilnya. Nah, diingat ya bahwa luas itu diukur dalam satuan persegi. Jadi luas persegi adalah 225 cm persegi yang dapat ditulis sebagai 225 cm kuadrat. Nah teman-teman, langsung ke tes pemahaman ya. Jika ada persegi dengan panjang 21 cm, berapa keliling dan luasnya? Nah, untuk yang selanjutnya itu temukan luas bangun yang merupakan gabungan dari poligon. Untuk menemukan luas bangun yang tidak beraturan, bagi bangun tersebut menjadi poligon-poligon yang sudah dikenal. Temukan luas setiap poligon, lalu jumlahkan hasilnya. Langsung saja ke contoh soal, temukan luas salah satu sisi tenda yang ditunjukkan di bawah ini. Nah, untuk mencari luas bagian bawah tenda, kita lakukan proses seperti yang sudah dicantumkan di atas. Nah, kita ikuti saja langkah-langkahnya sehingga menghasilkan luas trapesiumnya adalah 300 kaki. Nah, untuk mencari luas bagian atas tendanya, kita bisa langsung ikuti saja langkah-langkah yang seperti dicantumkan di video sehingga menghasilkan hasil akhirnya adalah 380. Materi yang selanjutnya yaitu lingkaran. Definisi lingkaran, jari-jari, tali busur, diameter, dan busur. Lingkaran adalah himpunan semua titik pada bidang yang terletak pada jarak tetap dari suatu titik yang disebut pusatnya. Luas garis yang ditarik dari titik pusat lingkaran ke suatu titik pada lingkaran disebut jari-jari. Bentuk jamak dari jari-jari adalah radi. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa semua jari-jari lingkaran yang sama memiliki panjang yang sama. Tali busur lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Diameter adalah tali busur yang melalui titik pusat lingkaran. Karena diameter atau D lingkaran 2 kali lebih panjang dari jari-jari atau R, maka kita peroleh D sama dengan 2 kali R. Kemudian setengah lingkaran adalah busur lingkaran yang titik-titik ujungnya merupakan titik-titik ujung suatu diameter. Masing-masing definisi sebelumnya diilustrasikan pada gambar A di bawah ini, di mana O adalah pusat lingkaran. Setiap bagian dari lingkaran disebut R. Pada gambar B di atas, bagian lingkaran dari titik A ke titik B yang disorot dengan warna biru adalah AB. Dibaca R, A kali B. C kali D adalah bagian lingkaran dari titik C ke titik D yang disorot dengan warna hijau. R yang merupakan setengah dari lingkaran disebut setengah lingkaran. Lingkaran dari titik A ke titik D yang meliputi titik B. Yang lebih pendek dari setengah lingkaran adalah R minor. R yang lebih panjang dari setengah lingkaran adalah R mayor pada gambar B. AE merupakan daerah minor dan ABE merupakan daerah mayor. Jika titik O merupakan pusat lingkaran pada gambar B, AD merupakan diameter dan AED merupakan setengah lingkaran. Huruf setengah E membedakan setengah lingkaran AED, bagian lingkaran dari titik A ke titik D yang meliputi titik E.
dari setengah lingkaran ABD, bagian lingkaran dari titik A ke titik D yang meliputi titik E. Kemudian kita akan menemukan keliling lingkaran. Sejak awal sejarah, para ahli matematika telah mengetahui bahwa rasio jarak di sekitar lingkaran atau keliling dibagi dengan panjang diameternya adalah sekitar 3. Raja pertama, bab 7 dari Alkitab menggambarkan sebuah tangki perunggu bundar yang panjangnya 15 kaki dari tepi ke tepi dan kelilingnya 45 kaki. Dan 3. Saat ini kita menggunakan nilai yang lebih tepat untuk rasio ini, yang dikenal sebagai pi. Jika C adalah keliling lingkaran dan D adalah panjang diameternya, maka pi sama dengan C per D. Jika kita kalikan kedua sisi dengan D, kita memperoleh rumus berikut. Keliling lingkaran, C sama dengan pi dikali D, di mana C adalah keliling dan D adalah panjang diameternya. Karena diameter sebuah lingkaran 2 kali lebih panjang dari jari-jari atau R, kita dapat mengganti 2 untuk D dalam rumus C sama dengan pi dikali D untuk mendapatkan rumus lain untuk keliling C. C sama dengan 2 kali pi kali R. Berikut contoh soalnya. Carilah keliling persegi panjang lingkaran yang ditunjukkan di sebelah kanan. Berikan jawaban yang tepat dan perkiraannya. Strategi, kita akan mengganti 5 dalam rumus C sama dengan 2 kali pi kali R dan mengevaluasi sisi kanan. Perlu kita ketahui bahwa rumus untuk keliling lingkaran adalah C sama dengan 2 kali pi kali R dengan R yang telah diketahui yaitu 5 cm. Kita akan mengganti R-nya menjadi 5 cm sehingga C sama dengan 2 kali pi kali 5 menjadi 10 pi. Keliling lingkaran tersebut tepat 10 cm. Jika kita mengganti dengan nilai pi yaitu 3,14, maka kita akan memperoleh perkiraan kelilingnya. Selanjutnya, kita akan menemukan luas lingkaran. Jika kita membagi lingkaran menjadi semakin banyak bagian berbentuk pi, bentuknya akan semakin menyerupai jajar genjang, dan kita dapat menemukan luasnya dengan menggunakan rumus luas jajar genjang. Perlu kita ketahui bahwa rumus luas jajar genjang adalah A kali T, di mana A adalah alas dan T adalah tinggi. Perlu dilihat pada gambar poin B, alasnya yaitu dinamakan dengan B dan tingginya dinamakan dengan H. Maka dari itu, A sama dengan B dikali H, dengan B yaitu setengah C dan H yaitu jari-jari atau R. Yang telah kita ketahui bahwa rumus C yaitu 2 kali pi kali R. Maka dari itu kita akan substitusikan rumus C-nya menjadi setengah dikali 2 kali pi kali R dikali R, sehingga menghasilkan pi R kuadrat. Maka luas lingkaran dengan jari-jari diberikan oleh rumus A sama dengan pi kali R kuadrat. Berikut contoh soalnya. Temukan luas lingkaran yang ditunjukkan di sebelah kanan, diberikan jawaban yang tepat dan perkiraan ke 1/10 terdekat. Strategi, kita akan mencari jari-jari lingkaran, mengganti nilai tersebut dalam rumus A sama dengan pi kali R kuadrat dengan mengevaluasi sisi kanan. Solusi, karena panjang diameternya 10 cm dan panjang sebuah lingkaran adalah 10 cm, maka panjang lingkaran adalah 10 cm. Diameter adalah 2 kali panjang jari-jari. Panjang jari-jari adalah 5 cm. Maka dari itu, A sama dengan pi kali R kuadrat dengan R yang telah kita ketahui yaitu 5 cm. Oleh karena itu, kita substitusikan R dengan 5. A sama dengan pi kali 5 kuadrat. 5 kuadrat sama dengan 25. Pi kali 25 menjadi 25 pi. Luas lingkaran yang tepat adalah 25 cm persegi. Kita dapat menggunakan kalkulator untuk memperkirakan luasnya. Selanjutnya, mensubstitusikan pi 3,14 dengan A sama dengan 25 pi menjadi A sama dengan 25 dikali 3,14 menghasilkan A sama dengan 78,5 cm persegi. Yaitu volume. Yang pertama, menemukan volume bangun datar persegi panjang, prisma, dan limas.
Volume sebuah bangun 3 dimensi adalah ukuran kapasitasnya. Ilustrasi berikut menunjukkan dua satuan volume yang umum, yaitu inci kubik ditulis sebagai in dan sentimeter kubik ditulis sebagai cm. Volume suatu bangun dapat dianggap sebagai jumlah satuan kubik yang dapat masuk ke dalam batas-batasnya. Jika kita membagi bangun yang ditunjukkan dengan warna hitam di samping menjadi kubus-kubus, setiap kubus mewakili volume 1 cm kubik. Karena ada dua tingkat dengan 12 kubus pada setiap tingkatnya, volume persegi panjang tersebut adalah 24 cm kubik. Contoh soal yang pertama, berapa inci kubik yang ada dalam satu kaki kubik? Gambar sebuah kubus dan bagi setiap sisinya menjadi 12 bagian yang sama panjang. Kaki kubik adalah kubus dengan setiap sisi berukuran 1 inci, setiap sisi juga berukuran 12 inci. Perhatikan bahwa setiap level kaki kubik berisi 12 inci kubik dan kaki kubik memiliki 12 level. Kita dapat menggunakan rumus untuk menghitung jumlah inci kubik yang terdapat dalam gambar. Pembahasan. Inci kubik dalam satu kaki kubik dengan tebal satu kaki 1728 inci. Dalam praktiknya, kita dapat menemukan volume bangun 3 dimensi. Dengan menghitung kubus, sebagai gantinya, kita gunakan rumus yang ditunjukkan dalam tabel di halaman sebelumnya. Perhatikan bahwa beberapa rumus volume melibatkan variabel B. Variabel ini mewakili luas permukaan bangun tersebut. Contoh soal yang kedua, tangki penyimpanan berbentuk padatan persegi panjang dengan dimensi 17 kaki dikali 10 kaki kali 8 kaki. Lihat gambar di bawah, carilah volumenya. Pembahasan. Ganti 17 untuk L, 10 untuk W, dan 8 untuk H dalam rumus V sama dengan L dikali W kali H. Kita ganti V sama dengan 17 dikali 10 kali 8. 17 untuk panjang, 10 untuk lebar, dan 8 untuk tinggi. 17 dikali 10, 170 dikali 8 sama dengan 1360. Jadi volume tangki adalah 1360 kaki kubik. Contoh soal yang ketiga, temukan volume prisma yang ditunjukkan di sebelah kanan. Pembahasan, penyelesaian luas alas segitiga prisma adalah 6 dikali 8 sama dengan 24 cm persegi. Untuk mencari volumenya, kita lakukan sebagai berikut. Kita gunakan rumus V sama dengan B dikali H. Ini adalah rumus volume prisma segitiga. Substitusi 24 untuk B, luas alasnya, dan untuk 50 untuk H, yaitu tingginya. V sama dengan 24 dikali 50, yaitu 1200 cm kubik. Jadi, volume prisma segitiga adalah 1200 cm kubik. Contoh soal yang keempat. Temukan volume piramida yang ditunjukkan di sebelah kanan. Pembahasan, strategi yang pertama, kita akan mencari luas bangun persegi limas tersebut. Mengapa? Karena volume piramida merupakan hasil perkalian luas alas dan tingginya. Penyelesaiannya, karena alasnya berbentuk persegi dengan panjang sisi masing-masing dalam meter, maka luas alasnya adalah 6 meter atau 6 dikali 6 sama dengan 36 meter persegi. Untuk mencari volume limas, kita gunakan rumus V sama dengan 1/3 dikali B dikali H. V sama dengan 1/3 dikali 36 dikali 9. V sama dengan 1/3 dikali 36 sama dengan 12 dikali 9, yaitu 108. Jadi volume piramida adalah 108 meter persegi. Yang kedua, temukan volume tabung, kerucut, dan dolak. Contoh soal yang kelima, carilah volume tabung yang ditunjukkan di sebelah kanan. Berikan jawaban yang tepat dan perkiraan ke angka terdekat. Pembahasan, strategi yang pertama kita akan mencari jari-jari alas lingkaran silinder. Mengapa? Untuk menggunakan rumus volume tabung, kita perlu mengetahui R atau jari-jari alasnya. Penyelesaiannya, karena jari-jari setengah dari diameter alas lingkaran, berarti setengah dari 6 cm kubik. Dari gambar, kita melihat bahwa tinggi tabung adalah 10 cm. Untuk mencari volume tabung, kita lakukan sebagai berikut. Gunakan rumus V sama dengan pi R kuadrat dikali H. V sama dengan 3/2 dikali 10. V sama dengan pi dikali 9 dikali 10. V sama dengan 90 pi. Kita kalikan 90 dengan pi, yaitu 3,14. 90 dikali 3,14, jadi V sama dengan 282,743338. Kita bulatkan ke per 100 terdekat, jadi volumenya adalah 282,74 cm persegi. Contoh soal yang keenam, carilah volume kerucut yang ditunjukkan di sebelah kanan. Berikan jawaban yang tepat dan perkirakan ke per 100 terdekat. Bahasanya, strategi kita akan mengganti 4 untuk R dan 6 untuk H dalam rumus V dikali R dikali H. Dalam kita evaluasi sisi kanan, mengapa variabel V mewakili volume kerucut? V sama dengan 1/3 dikali pi dikali L kuadrat dikali H.
V sama dengan sepertiga dikali 4 kuadrat dikali 6, yaitu V sama dengan sepertiga dikali 16 dikali 6. Sepertiga dikali 16 kali 6, jadi V sama dengan 2Pi dikali 16. V sama dengan 32Pi. Gantikan 4 untuk jari-jari, alas, dan H untuk tinggi. V sama dengan 100,5309649. Gunakan kalkulator untuk melakukan perkalian ya. Volume plastik kerucut tersebut adalah 32 kaki jika dibulatkan ke 1/100 terdekat dengan mengalihkan dengan V 3,14, jadi volumenya adalah 100,53 kaki. Contoh soal yang ketujuh, terdapat menara air, berapa kali kubik air yang dibutuhkan untuk mengisi tangki air berbentuk bola yang ditunjukkan pada gambar di samping. Berikan jawaban yang tepat dan perkirakan K/10 terdekat. Pembahasannya, gunakan rumus V sama dengan 4/3 pi R kubik. V sama dengan 4/3 dikali pi dikali, kita substitusikan 15 ke R, berarti 15 kubik. V sama dengan 4/3 pi dikali 3375. V sama dengan 13.500 dibagi 3 dikali V. V sama dengan 4.500 yen. Kita kalikan dengan pi atau 3,14 menjadi V sama dengan 14.137.16694. Tangki tersebut menampung air sebanyak 4.500 kaki. Jika dibulatkan 1/10, maka ini adalah 14.137,2 kaki. Nah, itulah teman-teman pembahasan mengenai geometri dari kelompok HAMI. Semoga dapat dipahami ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.